Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 92. Tubuhnya baru terlepas dan tercampak setelah kepala ular itu menghempas-hempas di udara. Makhluk raksasa itu nampaknya menjadi berang karena tak bisa mengatupkan mulutnya. Tersekang oleh bedil yang masih tertegak di bahagian pangkal kerongkongannya. Dalam keadaan menghempas itu terdengar suara aneh keluar dari moncong makhluk raksasa itu. Perpaduan seperti suara pekik ayam jantan dan pekik monyet. Si bungsu dengan cepat berenang kembali ke arah rakit. Duktio menolongnya naik. Begitu dia sampai di atas rakit, Tibin memeluknya dengan erat. Gadis itu menyurupkan mukanya di dada si bungsu sambil menangis terisak-isak. "Jangan tinggalkan aku demi Tuhan, jangan tinggalkan aku," bisiknya di antara isak tangis. Duktio menyemburkan peluru ke arah makhluk raksasa yang seolah-olah membuncah hutan belantara di dalam kabut sekitar 20 meter dari rakit mereka. "Jangan habiskan peluru. Jika bedil di mulutnya tak terlepas, dia akan mati sendiri. Mungkin dalam sebulan, mungkin dalam 2 bulan, ujar si bungsu sambil meraih galah. "Han Doi, ambil galah. Kita harus segera menyingkir dari sini. Raksasa ini bukan yang bertemu dengan kita tadi pagi. Ini yang jantannya, kepalanya bertanduk. Yang pagi tadi betinanya. Dia pasti tak jauh dari sini," ujar si bungsu. "Tibin, duduklah, ya. Kita harus bergerak cepat," ujar si bungsu membujuk gadis itu agar mau melepaskan pelukan dari tubuhnya. Tibin memang melepaskan pelukannya namun tak jauh-jauh. Dia menyelosoh duduk di lantai rakit. Namun kedua tangannya masih memeluk kaki si bungsu. Si bungsu dan Han Doi mulai menancapkan galah ke dasar rawa, kemudian menekannya sehingga rakit itu menjauhi neraka yang masih saja membuncah hutan di belakang mereka. "Makhluk itu ada 2 ekor?" tanya Duktio yang masih berlutut di rakit sambil memegang bedil dan menatap kepala ular besar itu yang sebentar-bentar muncul dari dalam kabut. "Iya. Tadi pagi ketika akan membuat rakit ini saya dan Han Doi bertemu dengan yang betina dalam jarak yang amat dekat," ujar si bungsu sambil menekan galah ke arah ke belakang kuat-kuat. Dengan 2 orang lelaki dewasa yang menggalah, rakit itu meluncur dengan cepat menyeruak di antara pepohonan besar, menembus kabut dan dedaunan, menjauh dan meninggalkan tempat yang amat menakutkan itu. Rawa ini sungguh-sungguh rawa maut. Nampaknya memang tak seorang pun yang pernah menerobosnya. Mungkin juga tidak pernah dijejak tentara Amerika atau Vietnam Utara maupun Selatan dalam pertempuran dahsyat selama belasan tahun. "Han, arahkan rakit ke kayu besar itu," ujar si bungsu tatkala menjelang sore dia melihat sebuah pohon, yang sebahagian daunnya berwarna kuning dan sebahagian lagi berwarna merah, di tengah rawa yang maha luas itu. Han Doi mengarahkan rakit tersebut ke arah kayu yang dimaksud si bungsu. Di bawah pohon yang tegak tinggi menjulang itu mereka berhenti. Si bungsu menatap ke daun-daun kayu yang berserakan dan mengapung di permukaan air. Kemudian memperhatikan bahagian batangnya yang berada di permukaan air. Batang pohon berwarna putih itu dipenuhi lumut, mulai semeter di atas air sampai ke bahagian bawah yang terendam ke air. Si bungsu meraih beberapa lembar daun kayu yang mengapung di air itu. Kemudian mendekatkan rakit ke pohon. "Pinjam saya parangmu," ujarnya pada Han Doi. Dengan parang dia kikis lumut yang tumbuh di pohon tersebut sampai 2 genggam. Kemudian dia tatap pohon itu 2 kali. Dari bekas tetakan parang kelihatan mengalir getah berwarna kehijau-hijauan dan menyebarkan bau agak harum. Si bungsu kembali mengambil lumut pohon itu, lalu mengapungkan lumut di genggamannya ke getah yang menetes perlahan. Setelah merasa cukup, dia menyuruh Han Doi kembali menjalankan rakit. Dia lalu duduk dan meremas-remas daun kayu yang tadi dia ambil dengan lumut yang sudah dilumur getah pohon tersebut.
Semua perbuatannya dilihat dengan diam oleh Tibin dan Duktio. Kemudian ketika Rakit melewati sebuah pohon yang agak rendah, dia memetik sehelai daun yang lebar. Ramuan yang dia remas tadi dia letakkan di daun tersebut. Membuatnya merata di seluruh lebar daun, kemudian meletakkannya di bagian belakang Rakit. Saya tak tahu apa nama pohon itu tadi. Namun pohon itu amat langka. Bahkan di negeri saya pun tak ada. Dari bentuk batang dan daun, dari bau yang disebarkannya, orang yang ahli meramu obat akan tahu bahwa bahagian-bahagian pohon itu amat bermanfaat untuk ramuan obat, guna menyembuhkan berbagai bentuk penyakit dan luka, paparnya sambil menatap pada Duktio. Duktio dan Handoi segera teringat pada ramuan yang diminumkan si bungsu kepada Tibin kemarin malam. Ingat pada ramuan yang diminumkan itu, baik Handoi maupun Duktio menatap pada Tibin. Mereka baru menyadari bahwa luka mirip kudis berair yang beberapa hari lalu muncul di sudut bibir Tibin, kini sudah lenyap sama sekali. Hanya tersisa sedikit seperti bekas luka yang sudah mengering. Dan kondisi Tibin sendiri kelihatan amat sehat. Wajahnya yang kemarin pucat, kini kembali bersemu merah. Kecantikannya seperti pulih, seperti obat yang diberikan pada Tibin. Tanya Handoi sambil menancapkan galah di dasar rawa. Ya, tapi jauh lebih manjur, ujar si bungsu. Anda mempelajarinya di Indonesia? Tanya Duktio. Mula-mula iya, namun dalam bentuk yang amat sederhana. Pengetahuan yang paling berharga tentang flora yang amat manjur dibuat obat saya pelajari ketika saya di Jepang dan Amerika. Di Jepang dan Amerika? Tanya Duktio. Ya, dari para dokter. Tidak, dari seorang Jepang yang bernama Zatoichi dan Indian bernama Yosua. Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk obat-obatan ini sudah sulit ditemukan. Orang-orang yang punya ilmu meramunya lebih sulit lagi ditemukan, tutur si bungsu. Dia lalu menuturkan tentang kina, yang rasa getahnya amat pahit, yang tidak hanya bermanfaat menyembuhkan demam tetapi juga malaria. Obat yang berasal dari tetumbuhan di Indonesia itu kini sudah dikenal di seluruh dunia. Bukankah tadi Anda bilang, pohon tadi tak Anda temukan di Indonesia? Kembali Duktio bertanya. Iya, apakah tumbuhan itu Anda temukan di Jepang dan Amerika? Juga tidak. Lalu, di mana kayu seperti itu pernah Anda temui? Tanya Duktio lagi. Tidak pernah, baru di rawa ini. Baru di rawa ini. Iya. Apakah Anda yakin kayu tadi memang punya manfaat untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk luka? Iya. Bagaimana Anda mengetahuinya, padahal baru kali ini Anda melihat pohon itu? Si bungsu menarik napas. Dia duduk bersila di Rakit. Itulah yang saya maksud ilmu mengenal tumbuhan dan pohon yang bermanfaat untuk obat-obatan. Ada beberapa orang yang ahli untuk mengenal bentuk-bentuk tetumbuhan dan pepohonan yang berkhasiat itu. Pertama dari baunya. Bau pohon yang berkhasiat itu tidak berbau oleh hidung orang awam. Kalaupun mereka mencium bau dari pepohonan itu tapi tak tahu arti bau itu untuk obat-obatan. Mungkin mereka tahu pohon itu untuk obat tapi dengan apa diramu dan apa bahan peramunya, papar si bungsu. Maaf, Anda baru pertama kali menentukan pohon itu. Katakanlah Anda tahu pohon itu berkhasiat buat obat, dan Anda juga tahu meramunya. Namun bagaimana Anda tahu bahwa obat yang Anda ramu itu, jauh lebih baik, untuk berbagai bentuk penyakit, dibanding obat yang Anda berikan pada Tibin? Ujar Duktio. Duktio sama sekali tidak meragukan kemampuan si bungsu dalam mengetahui pohon yang berkhasiat untuk obat dan cara untuk meramunya. Dia yakin benar anak muda ini mahir. Namun, karena si bungsu mengatakan baru pertama kali menemukan pohon itu, dia memang ingin sekali mengetahui, apa ukuran jauh lebih manjur sebagaimana diucapkan si bungsu. Si bungsu juga tahu,
Tak ada maksud Duktio meragukan apa yang dia jelaskan. Dia tahu, orang Vietnam ini bertanya karena didorong rasa ingin tahunya yang luar biasa. Pertama, saya tak bisa menjelaskan apa yang menyebabkan saya begitu yakin. Barangkali karena naluri yang kuat tentang belantara dan penghuninya. Saya pernah hidup tanpa bekal di belantara lebat selama lebih dari 2 tahun dalam keadaan luka parah. Secara alami hewan-hewan mengajarkan kepada saya, melalui apa yang mereka lakukan dan saya perhatikan, tentang bagaimana harus bertahan di belantara yang ganas. Baik bertahan dari sergapan musuh yang lebih besar dan ganas, maupun bertahan hidup dari luka-luka yang mereka alami dalam perkelahian. Sejak itu hutan itu sudah menjadi rumah saya. Di hutan saya seperti mengenal setiap lekuk-likunya. Mengenai jaminan khasiat pohon yang baru pertama kali saya lihat itu, juga berdasarkan naluri. Si bungsu kemudian mengambil parang yang terletak dekat Tibin. Sebelum ketiga orang Vietnam itu memperhatikannya dengan seksama itu paham apa yang akan dia lakukan dengan parang yang amat tajam itu, dengan cepat si bungsu menyayatkan parang itu ke betisnya. Duktio dan Han Doi terkejut. Tibin terpekik. Darah mengalir dengan deras dari luka yang menganga yang panjangnya sekitar 10 cm di betis si bungsu. Si bungsu meletakkan parang dan meraih ramuan obat yang dia taruh di atas daun yang berada di belakangnya. Diambilnya secubit daun dan lumut kayu yang sudah dicampur dengan getah pohon tersebut. Dia masukkan ke dalam luka yang menganga. Kemudian diratakannya sampai menutupi semua bahagian yang luka. Tidak hanya ketiga orang Vietnam itu saja, si bungsu sendiri tercengang oleh akibat yang ditimbulkan oleh ramuan tersebut. Darah yang semula mengalir deras tiba-tiba berhenti. Dan yang lebih dahsyat lagi, ramuan tersebut seperti tersedot ke dalam dagingnya. Kemudian luka yang menganga sekitar 2 inci itu perlahan menutup. Hanya dalam hitungan beberapa menit, betis si bungsu kembali bertaut. Di bekas luka itu hanya garis putih memanjang. Ya Tuhan, ya Tuhan. Khasiat obat itu ternyata 10 kali lebih dahsyat dari dugaanku semula, ujar si bungsu, sambil menolehkan mata ke arah pohon yang dia ambil daun, lumut dan getahnya. Namun, mereka sudah terlalu jauh bergerak. Pohon itu sudah lenyap di balik ribuan pohon-pohon lain jauh di belakang sana. Ketiga orang Vietnam itu ternganga. Kalau saja mereka hanya mendengar orang bercerita tentang khasiat ramuan itu, mereka pasti akan menganggapnya sebagai bualan kosong belaka. Namun, bagaimana mereka bisa tak percaya, kalau kini mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri? Ya, jika si bungsu saja yang mengenal amat banyak pohon yang berkhasiat tinggi sudah terkejut melihat demikian cepat reaksi penyembuhan ramuan dari pohon tersebut, tentu saja ketiga orang Vietnam itu jauh lebih terkejut lagi. Si bungsu menatap keliling, ke pohon-pohon yang memenuhi rawa tersebut, ke airnya yang hitam kemerah-merahan. Hutan di rawa ini sangat kaya dengan bahan obat-obatan. Mungkin suatu hari kelak, orang yang mendirikan pabrik obat akan mencari bahan bakunya kemari, ujar si bungsu perlahan. Si bungsu terkejut ketika merasa air membasahi kakinya. Ketika dia menoleh, dia lihat Tibin menyauk air dari rawa dengan tangannya, kemudian membasuhkan darah di betis si bungsu, yang tadi mengalir dari luka yang menganga itu. Hei, terima kasih, ujar si bungsu sambil memegang tangan Tibin. Kemudian dia mencelupkan kakinya ke rawa, membersihkan sisa darah yang masih melekat di sana. Ketika malam hampir turun, si bungsu memetik dedaunan beberapa kayu yang tumbuh seperti semak di rawa tersebut. Kemudian membawa rakit ke tepi. Dia memilih tempat untuk beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, sekitar 10 depa dari tepi rawa. Ketiga orang Vietnam itu tak perlu bertanya apakah tempat itu aman atau tidak. Mereka yakin,
Nyawa mereka berada di bawah perlindungan lelaki asing yang luar biasa ini. Kita istirahat di sini menjelang subuh datang, ujar si bungsu. Di bawah pohon rindang itu tanahnya datar dan bersih. Tak ada semak atau rumput yang tumbuh. Bersama Handoi, dia menenteng rakit yang terbuat dari kayu gabus itu ke bawah pohon tersebut. Lebih nyaman tidur di atas lantai bambu ini daripada di atas dedaunan kayu, ujar si bungsu. Duktio dan Tibin ternganga heran melihat betapa ringannya rakit besar itu ditenteng hilir mudik. Ukuran rakit itu memang cukup luas untuk tempat tidur bagi 5 atau 6 orang dewasa. Si bungsu kemudian berjalan ke tepi rawa, membawa dedaunan yang tadi dia petik. Daun-daun itu dia remas, kemudian mencampurnya dengan sedikit lumpur yang dia ambil dari rawa. Kemudian dia kembali ke bawah pohon. Dedaunan yang sudah diremas dengan sedikit lumpur itu dia tebarkan 2 depa di sekeliling rakit. Kemudian dia menatap pada agas dan nyamuk yang semula bertebaran di bawah pohon itu. Hanya beberapa detik setelah ramuan itu dia sebar, sebagian dari agas dan nyamuk itu berjatuhan menggelepar-gelepar mati. Sebagian besar lainnya pada berhamburan terbang menjauh. Mujarab obat nyamuk tradisional ini kan? Ujar si bungsu sambil tersenyum. Duktio dan Handoi tak bisa berbuat lain, kecuali kagum. Mereka tak mengerti, kenapa nyamuk-nyamuk itu pada meregang nyawa. Padahal ramuan yang ditebar lelaki dari Indonesia ini baunya tidak seperti berbagai obat nyamuk yang mereka kenal. Ramuan basah yang disebar si bungsu justru berbau agak harum. Tapi bukan soal harum atau tak harumnya itu yang membuat mereka kagum. Yang membuat mereka tak habis pikir adalah bagaimana lelaki asing ini demikian hafalnya pada bentuk-bentuk semak dan pepohonan yang memiliki khasiat untuk obat atau racun. Handoi, kumpulkan dahan dan ranting kayu kering. Buat api unggun agar kita bisa memasak sesuatu untuk makan malam ini, ujar si bungsu. Dia meraih salah satu galah bambu yang panjangnya sekitar 10 depa itu. Kemudian berjalan ke rawa. Namun sebelum mencapai bibir rawa dia berhenti. Menoleh kepada Tibin, yang duduk di rakit dan juga sedang menatap ke arahnya. Sambil meruncingkan bahagian ujung bambu itu dia bertanya. Hei, adik kecil, engkau suka makan ikan bakar? Tibin yang tak mengerti kemana arah pembicaraan itu hanya mengangguk. Si bungsu melambaikan tangan, menyuruh Tibin datang padanya. Gadis itu segera bangkit dan berjalan mendekati si bungsu. Sementara ayahnya dan Handoi sedang mengumpulkan dahan-dahan dan ranting kering, sebagaimana tadi diminta si bungsu. Mereka menyusun dahan kering itu antara rakit dengan pohon besar yang rindang tersebut. Engkau pernah menombak ikan? Tanya si bungsu, yang baru selesai meruncingkan ujung galah bambu kepada Tibin yang sudah tegak di dekatnya. Tibin menggeleng. Pernah makan ikan bakar? Tibin mengangguk. Suka. Tibin mengangguk, bibirnya tersenyum. Dari sungai di belakang rumah, jawab gadis itu. Berapa besar sungai itu? Cukup besar. Dalam. Tidak begitu dalam. Batu-batu besar banyak di sungai tersebut. Sungai itu baru dalam airnya jika musim hujan. Berapa besar ikan pernah didapat orang di sana? Sebesar paha. Paha orang dewasa. Paha orang dewasa atau paha belalang. Tibin tertawa dan mencubit lengan si bungsu. Sebesar pahamu, ujar gadis itu. Wah, cukup besar. Ayo kita cari ikan sebesar itu, ujar si bungsu sambil melangkah ke tepi rawa. Tibin mengikuti dari belakang. Tunggu saja di sini. Jangan ikut masuk ke air, ujar si bungsu ketika akan melangkah memasuki air. Senja sebenarnya belum turun utuh. Namun karena rawa itu dikepung belantara lebat, cuaca di sana sudah cukup gelap. 2 depa melangkah ke air sudah setinggi betis si bungsu. Dia tegak sambil menatap ke air di depannya.
Tangan kanannya mengangkat galah yang sudah diruncingkan itu setinggi bahu. Tibin menatap dengan tegang. Begitu juga dengan Han Doi dan Duktio di bawah pohon sana. Tiba-tiba si bungsu menghunjamkan galah bambu itu ke sebelah kanan. Galah itu meluncur sekitar 4 depa, kemudian tertancap. Si bungsu melangkah 2 depa, meraih galah itu, dan mengangkatnya. Namun galah itu kosong. Wow, ikan-ikan itu malu padamu. Nona kecil, ujar si bungsu pada Tibin. Gadis itu tersenyum, melepaskan nafas yang tadi tertahan. Dan saat itu tiba-tiba si bungsu menghunjamkan lagi galah yang runcing itu ke air, tetap ke arah kanannya. Kali ini galah itu tidak dihunjamkannya sambil dilepaskan seperti tadi. Bahagian ujung galah yang 10 depa itu tetap dia pegang. Ujung galah itu kelihatan menggeletar. Dan ketika diangkat si bungsu, terlihat seekor ikan yang agak putih, besarnya tak kurang dari sebesar paha Tibin, beratnya barangkali sekitar 10 kilo, tersate, menggelepar-gelepar. Dapat, wow, dapat, teriak Tibin sambil melangkah ke air. Si bungsu menyerahkan galah itu padanya. Tibin lalu membawa ikan besar itu ke darat. Tunggu, ikan itu harus kita buang isi perutnya, ujar si bungsu sambil mencabut parang yang dia sisipkan di pinggang. Tibin menyerahkan kembali galah itu kepada si bungsu. Si bungsu mencabut ikan itu dari galah, meletakkannya di tanah, kemudian membelah perutnya, mengeluarkan isi perut ikan itu dan melemparkannya ke rawa. Hei, ikan ini bertelur, ujar si bungsu memperhatikan bagian di atas rongga perut ikan itu. Telurnya banyak sekali. Pernah makan telur ikan? Tanya si bungsu. Tibin yang duduk mencangkung di samping si bungsu menggeleng. Nah, nantikan rasakan betapa nikmatnya rasa telur ini, ujar si bungsu sambil mencuci ikan itu di rawa. Namun ketika mereka sampai ke bawah pohon di mana dahan-dahan kering sudah disusun bersilang, masalah segera muncul. Tidak membawa korek api? Tanya si bungsu. Han Doi menggeleng. Maafkan, saya lupa membawanya. Korek itu terletak di atas tungku, ujar Duktio dalam nada bersalah. Tibin menatap pada si bungsu. Si bungsu mengerdipkan mata kepada gadis itu. Anda membawa korek api kan? Ujar gadis itu tersenyum, sambil membalas kerdipan si bungsu. Si bungsu menggeleng. Anda bohong. Pasti ada, ujar Tibin. Sungguh mati, saya tidak merokok. Untuk apa saya membawa korek api? Ujar si bungsu sambil menyerahkan ikan besar itu pada Han Doi. Cari kayu hidup sekitar 1 depa, runcingkan dan tusuk ikan ini dari ekor sampai mulutnya, agar mudah dibakar. Kita coba menghidupkan apinya, ujar si bungsu. Dia menatap keliling, mencoba menembus kegelapan untuk melihat kalau di sekitar itu ada batu. Namun dari struktur tanah dan pepohonan rawa ini sebenarnya dia sudah tahu, tidak akan ada batu walau sebesar kelingking di areal ratusan meter di sekitar mereka. Kau benar-benar ingin makan ikan besar itu? Ujar si bungsu pada Tibin. Ya, saya lapar sekali. Tapi bukan karena lapar itu, saya ingin menikmati bagaimana benar enaknya telur ikan, ujar Tibin. Si bungsu menggelengkan kepala. Kenapa menggeleng? Ada keinginanmu yang lebih besar dari sekedar mencicipi rasa telur ikan itu, ujar si bungsu. Apa? Ujar Tibin. Yang sangat kau ingin tahu, nona kecil, adalah bagaimana cara aku membakar ikan itu tanpa korek api, bukan? Ujar si bungsu. Tibin ternganga. Sungguh, itulah yang memang paling diinginkannya. Perutnya memang lapar. Dia memang ingin sekali merasakan bagaimana enaknya telur ikan itu. Namun yang paling diinginkannya adalah bagaimana lelaki hebat yang selalu datang dalam mimpinya ini bisa menghidupkan api. Iya, kan? Tanya si bungsu. Tibin mencibir.
kemudian menggeleng 2 kali. Syukurlah kalau memang tidak. Kita makan daging ikan mentah saja, ucapan si bungsu belum berakhir, segera dipotong oleh cubitan Tibin ke lengannya. Loh, kok mencubit? Benar kan yang aku kata? Tibin kembali mencibir, kemudian menggeleng. Namun cubitan tangannya semakin kuat ketika ia lihat si bungsu akan menjawab seperti tadi. Baik, kau memang tak ingin melihat. Aku yang ingin pamer bagaimana nenek moyang kita dulu menghidupkan api, bukan? Ujar si bungsu. Ya, harus begitu, ujar Tibin sambil kembali menguatkan cubitannya, sehingga si bungsu terpekik. Tibin mengikuti si bungsu ketika melangkah ke arah dahan-dahan kering yang sudah tersusun itu. Berjongkok dan mengambil sebuah dahan sebesar lengan yang cukup keras. Dengan parang dia potong dahan itu. Yang sepotong dia belah 2. Dari dahan yang terbelah 2 itu, yang sebelah dia potong hingga panjangnya tinggal sejengkal. Kemudian dia raut hingga sebesar jari, lalu ujungnya dia runcingkan. Yang sepotong lagi, yang masih utuh sebesar lengan, dia tetak, sehingga pada dahan itu tercipta lubang sebesar ibu jari dengan kedalaman sekitar 3 cm. Dahan kering sebesar lengan itu dia letakkan di tanah dekat dahan-dahan kering yang sudah tersusun rapi itu. Pegang ini, ujar si bungsu menyerahkan kayu sebesar ibu jari yang ujungnya sudah agak runcing itu. Kemudian dia membuka jam tangannya. Menekan jam tangan itu beberapa kali. Tiba-tiba dari badan jam itu melenting kawat baja halus sepanjang lebih kurang 1 meter. Kawat itu dia gelungkan dengan kuat beberapa kali ke kayu Tibin. Kemudian si bungsu mengumpulkan segenggam semak kering. Kemudian dia atur semak kering itu agak menutupi lubang di dahan yang dia buat tadi. Kemudian berjalan ke arah rakit dan mengambil sebuah handuk kecil dari tasnya. Baik, berdoalah, semoga api ini bisa hidup, ujarnya sambil membelah handuk itu menjadi 2 bahagian, masing-masing dia lilitkan ke tangannya. Kemudian dia ambil kayu kecil yang dipegang Tibin. Saya akan memutar dahan kecil ini, jika saya beri tanda, terjadi gesekan ketika kayu ini berputar. Anda yang menekannya, nona kecil. Jika saya katakan keras, tekan dengan keras oke. Ujar si bungsu pada Tibin. Gadis itu mengangguk sambil meraih dahan yang dibelah si bungsu tadi. Mereka berempat berlutut mengitari dahan kering berlobang yang ditutupi rumput kering halus itu. Si bungsu memasukkan ujung kayu runcing yang dia lilit dengan kawat baja tersebut ke lubang kecil itu. Kemudian dia mulai menarik kawat baja yang sebelah kanan dengan mengendurkan yang sebelah kiri. Hanya sesaat, kini giliran kawat sebelah kiri yang dia tarik dan sebelah kanan yang dia kendurkan. Dalam beberapa tarikan, kayu itu mulai berputar. Makin lama putarannya makin kencang seperti gasing. Yap, tekan, ujar si bungsu perlahan ketika kayu kecil itu mulai berputar laju. Tibin menekankan belahan kayu di tangannya kebahagiaan atas kayu yang berputar ligat itu. Terjadi gesekan antara ujung kayu yang agak runcing itu dengan tepi lubang di dahan kayu kering yang di bawahnya. Agak keras, ujar si bungsu. Tibin menekan agak keras. Gesekan kayu yang berputar kencang itu menimbulkan panas. Makin lama makin kencang. Makin lama gesekan itu meningkatkan panas di 2 kayu yang bergesekan tersebut. Tiba-tiba asap mengepul sedikit dari gesekan kedua kayu kering itu. Hidup, sorak Tibin sambil melepaskan tekanannya pada kayu itu. Namun saat itu pula sorak gadis itu terhenti. Karena begitu tekanan dilepaskan Tibin, ujung kayu yang berputar itu terangkat dan lepas dari lubang kecil tersebut. Asap pun lenyap dan si bungsu menarik nafas. Wajahnya berpeluh. Apanya yang hidup? Ujar si bungsu sambil tersenyum. Tibin terdiam. Biar saya yang menekannya, ujar Han Doi. Tidak, biar Tibin.
agar dia punya andil dan belajar bagaimana menghidupkan api. Anda dekatkan rumput-rumput halus itu ke lubang kayu jika berasap, ujar si bungsu sambil kembali menarik-narik baja di dua tangannya. Siap, ujarnya pada Tibin setelah kayu itu mulai berputar kencang. Tibin mengangguk. Si bungsu kembali memutar gasing panjang itu. Yap, tekan, ujarnya. Tibin menekan. Beberapa saat asap kembali kelihatan sedikit. Makin lama makin banyak. Handoi rumputnya, ujar si bungsu. Handoi mendekatkan rumput kering dan halus itu ke sekitar ujung kayu yang berputar ligat di permukaan lubang dahan kayu kering itu. Asap semakin banyak, si bungsu semakin kuat memutar kayu tersebut. Panas yang timbul akibat gesekan yang amat kuat antara dua kayu kering itu menimbulkan panas yang makin tinggi. Lalu, tiba-tiba ada percik api memakan rumput kering tersebut. Lalu lagi, api menyala kecil. Lalu lagi, Handoi menambah rumput keringnya. Si bungsu sampai berpeluh memutar kayu itu. Lalu, nyala. Seru Tibin takjub. Nyala. Seru Duktio dan Handoi hampir bersamaan. Si bungsu terduduk di tanah bermandi peluh. Kemudian dia membuka gulungan kawat baja tersebut dari kayu kecil itu. Kemudian menekan tombol di jam tangannya. Kawat baja itu segera tergulung dan masuk ke bahagian bawah plat jam tersebut. Dengan mengeluarkan suara klik yang halus, sisi jam itu kembali menutup. Kawat baja halus itu pun lenyap dari pandangan. Handoi cepat menambahkan rumput dan dedaunan kering. Api pun menyala, makin lama makin besar. Duktio menyusun hati-hati ranting-ranting kecil ke api yang memakan ranting-ranting dan dedaunan kering. Api itu segera memakan ranting-ranting kering tersebut. Handoi dan Duktio secara hati-hati memindahkan susunan dahan kering tadi ke atas api yang menyala itu. Hanya dalam waktu tak begitu lama, tempat mereka di bawah pohon besar itu sudah terang benderang oleh api unggun. Si bungsu berdiri, berjalan ke belukar sekitar 10 depa dari pohon itu. Memotong 2 buah dahan kayu sebesar lengan. Menyisik ranting-rantingnya, meninggalkan sebuah cabang dan memotong cabang itu sekitar sejengkal. Dia kembali ke dekat api unggun. Menancapkan kedua dahan itu masing-masing di sisi yang berlawanan pada api unggun tersebut. Taruh ikannya, Han, ujar si bungsu. Handoi mengambil ikan yang sudah dia tusuk dengan kayu sebesar ibu jari kaki dan panjangnya hampir sedepa. Kemudian meletakkannya pada 2 cabang pendek dan sudah tersedia di dahan yang tadi ditancap si bungsu. Kini ikan itu tepat berada di tengah api unggun yang semarak itu. Terdengar bunyi berdesis ketika lidah api menjilati tubuh ikan besar tersebut. Handoi cari dahan-dahan kayu kering yang lebih besar, agar apinya tetap menyala sampai pagi. Nona kecil, kau jaga baik-baik ikan itu agar tak jadi arang. Nanti kau tak jadi menikmati telur ikanmu. Saya akan cari garam, agar ikan itu tak hambar, ujar si bungsu sambil berdiri. Dia mengambil sebuah puntung yang agak besar dan masih menyala. Kemudian melangkah ke rawa, menyuluhi beberapa pohon perdu yang tumbuh di air sebatas paha itu. Kemudian mengambil 5-10 lembar pucuk daun dari 3 pohon yang berbeda. Dilemparkannya suluh puntung menyala tersebut ke dalam air. Kemudian dengan kedua tangannya dia remas daun-daun tersebut, kemudian dia celupkan ke dalam air. Kemudian mencicipi air remasan 3 jenis pohon tersebut. Masih banyak rasa asamnya, ujarnya perlahan. Kemudian dia melangkah lagi ke salah satu jenis pohon semak-semak yang salah satu daunnya yang dia ambil tadi. Kemudian dia kembali meremas dengan daun yang sudah dia ambil tadi. Setelah itu dia kembali cicipi air remasan tersebut. Lumayan, bisiknya sambil melangkah ke darat. Di dekat api unggun Duktio dan Handoi tengah memasukkan kayu-kayu kering ke api.
Mereka yang sejak tadi sudah memperhatikan si bungsu di rawa, melihat anak muda itu membawa segenggam dedaunan. "Coba cicip, apa rasanya?" ujar si bungsu pada Duktio. Duktio menadahkan telapak tangannya. Si bungsu meremas daun itu perlahan. Air menetes ke telapak tangan lelaki tersebut. Han Doi yang ingin tahu juga berbuat hal yang sama. Tibin juga tak mau ketinggalan, menampungkan telapak tangannya. Mereka sama-sama mencicipi air perasan dedaunan tersebut dengan menjilati tangan masing-masing. Dan ketiga orang Vietnam itu merasa heran, kendati agak sepat-sepat sedikit, namun air remasan daun itu memang asin, sebagaimana jamaknya rasa garam. "Serasa garam?" tanya si bungsu. Duktio mengangguk, Han Doi mengangguk. Hanya Tibin yang menggeleng sambil mencibirkan bibirnya. "Tidak asin?" tanya si bungsu pada gadis itu. Gadis itu menggeleng. "Lalu rasa apa? Asam?" "Juga tidak." "Lalu rasa pahit?" "Tidak," jawab Tibin. "Lalu rasa apa?" "Memang ada sedikit rasa asin. Tapi aku rasa bukan karena dedaunan itu. Rasa asin itu pasti dari keringat tanganmu," ujar Tibin. Duktio ingin marah pada anaknya, yang dia anggap kelewatan. Tapi melihat si bungsu tersenyum, dan malah kemudian tertawa renyah atas kebandelan Tibin, dia ikut tersenyum. "Han Doi, sayat-sayat ikan ini, agar tetesan air asin ini bisa merasuk ke dagingnya," ujar si bungsu. Setelah ikan itu disayat di beberapa bagian, si bungsu meneteskan air remasan kayu tersebut. "Putar ikannya Han Doi," ujar si bungsu. Han Doi memutar kayu pemanggang ikan tersebut. Bahagian atas dia putar ke bawah, ke arah api yang menyala. Kemudian kembali menyayatkan mata parangnya yang amat tajam pada ikan tersebut. Si bungsu kembali meneteskan remasan dedaunan tadi, bau harum segera merebak di bawah kayu yang rindang tersebut. Ketika saatnya ikan tersebut akan diangkat, si bungsu meletakkan di atas beberapa daun lebar yang disatukan. Kemudian membelah perutnya, mengeluarkan telur ikan tersebut, yang besarnya sekitar selengan lelaki dewasa. Kemudian kembali dia ambil daun yang tadi dia remas. Dia teteskan air remasan daun tersebut. Lalu dipotong-potongnya, bagian terbesar dia berikan pada Tibin. "Ini untukmu, nona kecil. Nikmatilah." Tibin meniup-niup telur ikan bakar tersebut, menghilangkan panasnya. Kemudian mencicipi sedikit. Kemudian sedikit lagi. Lalu disuapnya besar-besar. Mulutnya penuh sesak, matanya mendelik-delik saking enaknya. "Enak?" tanya si bungsu sambil mengunyah daging ikan tersebut. Tibin menggelengkan kepala. Duktio mendelikkan mata pada anaknya. "Kalau tak enak kenapa habis semua?" ujar si bungsu acuh tak acuh. "Karena saya lapar. Karena tidak ada yang mau dimakan," jawab Tibin tak mau kalah. "Rasa apa telur ikan itu?" "Sebenarnya enak, kalau saja," dia sengaja menggantungkan kata-katanya. Si bungsu tahu sambungan kata-kata Tibin yang tak mau kalah tersebut. Dan dia pura-pura tidak tahu, dia tetap bertanya, karena dia ingin Tibin melanjutkan kedegilannya. "Kalau saja apa?" "Yah, kalau saja tak bercampur dengan air telapak tanganmu." "Jadi air telapak tanganmu yang membuat telur ikan ini tidak enak," ujar Tibin, ucapannya yang memang sudah diduga si bungsu akan dilontarkan gadis itu. Semua tertawa. Mereka memakan daging ikan sebesar paha orang dewasa itu, rasanya teramat sangat nikmatnya, sampai ludes. Kemudian dengan diterangi cahaya api unggun, mereka mempelajari peta daerah rawa tersebut. "Hei lihat, tempat kita ini sebuah pulau di tengah danau, bahagian berlawanan dengan yang memburu kita kemarin malam," ujar si bungsu, sambil menunjuk sebuah titik kecil di peta. Duktio dan Han Doi memoloti peta itu. "Anda yakin tempat kita berada ini sebuah pulau?" tanya Han Doi. "Ya,
saya yakin itu. Struktur tanah dan pepohonannya, struktur lumpur dalam air tadi, mengindikasikan secara kuat bahwa tempat kita ini sebuah pulau di tengah danau. Lagi pula, sebelum kita tadi menepi saya sudah menduga ini sebuah pulau. Ada bahagian daratan yang seolah-olah menghilang di ujung kanan sana, ini berarti bahagian ujung pulau ini. Jarak pulau ini ke tepi kanan, ke sisi kita diburu kemarin malam, menurut peta ini sekitar 1 kilometer, jarak ke tepi kiri hanya 100 meter, ujar si bungsu, sambil menunjuk ke beberapa bagian di peta tersebut. Mereka sama-sama terdiam setelah itu, sampai akhirnya si bungsu kembali bicara perlahan. Dari peta ini, jika tetap memakai rakit, kita baru bisa mencapai ujungnya, yaitu tempat terdekat ke bukit-bukit batu ini, di mana para tawanan Amerika disekap, sekitar sore besok, ujar si bungsu menunjuk bukit-bukit dimaksud, setelah memperhatikan peta itu dengan seksama. Baik Duktio maupun Handoi hanya diam mendengarkan. Mereka paham kemana arah ucapan si Baksu. Tibinlah yang kemudian bicara. Maksud Tuan dengan jalan darat, setelah melintasi bagian danau yang 100 meter ini, tempat ini lebih cepat dicapai. Si bungsu menatap gadis itu kemudian mengangguk. Maksud Tuan, agar lebih cepat sampai di sana, Tuan seorang yang akan pergi, dan kami bertiga menanti di sini sampai Tuan membawa tawanan itu kemari. Duktio dan Handoi terkejut mendengar ucapan Tibin, namun si bungsu menatap gadis itu dengan nanap-nanap. Engkau cerdas sekali, adikku. Aku bukan adikmu, sergah Tibin. Sergahannya yang kuat itu membuat Duktio dan Handoi kaget bukan mainnya. Titi, ujar ayahnya dengan nada menahan marah. Namun kemarahan Duktio itu dilerai si bungsu dengan tatapan sambil menggelengkan kepala kepada Duktio. Si bungsu menatap gadis itu tepat-tepat. Tibin balas menantang tatapan si bungsu. Kau kira aku anak-anak? Kembali Tibin menyergah dengan suara tajam. Dan untuk kesekian kalinya ayahnya serta sepupunya dibuat kaget dan heran. Yang tak kaget dan heran adalah si bungsu. Dia faham benar apa yang ada di dalam hati gadis cantik di depannya ini. Namun dia tak ingin gadis ini terseret perasaan yang amat di luar kontrol pikiran warasnya. Engkau ingin tetap ikut, Titi, ujarnya perlahan tanpa melepaskan tatapannya dari mata Tibin, yang juga masih saja nanap menatapnya. Aku tak ingin belas kasihanmu. Kembali gadis itu bersuara ketus. Si bungsu mengulurkan tangannya bermaksud membelai kepala gadis itu. Namun gadis itu menepis tangan si bungsu dengan kasar. Namun, mana mau si bungsu ditepis begitu. Dengan gerakan yang amat cepat menyambar bahu Tibin. Kemudian merenggutkannya sehingga gadis itu jatuh di pelukannya. Tibin meronta, memukul dan mencakar. Namun si bungsu tak melepaskan dekapannya dari tubuh gadis itu, sembari memberi isyarat pada Duktio dan Handoi agar tak bersuara. Dan akhirnya Tibin membalas memeluk si bungsu, kemudian terdengar tangisnya. Aku tak mau kau tinggalkan, bungsu. Aku akan bunuh diri jika kau tinggalkan, ujarnya di antara tangis. Handoi ternganga mendengar ucapan adik sepupunya itu. Duktio seperti tak percaya dengan apa yang didengarnya, untuk kemudian menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku takkan meninggalkanmu, percayalah, ujar si bungsu perlahan sambil membelai kepala gadis itu. Engkau akan meninggalkan aku, karena diriku terlalu kotor untukmu, isak Tibin. Jangan berkata begitu, Tibin, jangan berkata begitu, ujar si bungsu. Jangan panggil lagi aku, adik, aku seorang wanita, bisik Tibin. Duktio tiba-tiba merasa luluh melihat nasib anaknya. Dia faham benar, anak gadisnya yang baru berusia 15 tahun ini belum pernah jatuh hati.
Dia lalu teringat cara anak gadisnya itu menatap lelaki dari Indonesia ini sepanjang perjalanan di atas rakit. Bahkan ketika dia berada dalam pelukan si bungsu di belantara, saat awal melarikan diri. Duktio tiba-tiba arif, anak gadisnya jatuh hati pada lelaki dari Indonesia itu. Dia merasa sesuatu tersekat di tenggorokannya. Dia tak tahu harus berbuat apa. Baik. Engkau akan pergi bersamaku, Titi. Engkau akan bersama denganku ke bukit-bukit itu. Kita bersama-sama membebaskan tawanan itu, oke? Ujar si bungsu menghibur. Tibin mengangguk dalam pelukan si bungsu. Sementara Handoi bangkit, dia memberi isyarat akan ke rakit. Si bungsu mengangguk. Duktio memasukkan 2 potong kayu kering ke api unggun. Kemudian dia juga memberi isyarat pada si bungsu bahwa dia akan pergi ke rakit yang jaraknya hanya beberapa depa dari api unggun. Si bungsu menyandarkan punggungnya ke pohon besar itu, kemudian meluncurkan kaki. Lalu perlahan dia lepaskan pelukannya pada tubuh Tibin. Menatap ke mata gadis itu tepat-tepat. Tidakkah engkau dapat menerimaku sebagai abangmu? Bisiknya perlahan. Kendati dia berusaha agar ucapannya sangat perlahan, namun ucapannya itu tetap terdengar Duktio dan Handoi, yang ternyata belum tidur. Titi, karena saya seusia dengan abangmu, anggap aku ini abangmu, oke? Tibin menatap tepat-tepat ke mata si bungsu. Engkau mencintai gadis yang di kapal perang itu. Ujar Tibin perlahan sambil menatap ke mata si bungsu. Si bungsu dibuat kaget oleh pertanyaan itu. Dia tahu, yang dimaksud Tibin pastilah Ami Florence, adik Leduan. Ditatapnya mata Tibin, kemudian dia menggeleng. Dia lebih cantik dari aku. Ujar Tibin. Bulu tengkuk si bungsu dibuat merinding oleh pertanyaan ini. Dia menggeleng dan gelengannya memang jujur. Engkau lebih menyukai dia dari aku, karena aku bekas diperkosa puluhan ten, ujar Tibin terhenti. Dihentikan oleh tamparan si bungsu. Duktio mendengar ucapan anaknya. Handoi mendengar ucapan sepupunya, mereka juga mendengar tamparan. Mereka yakin yang menamparkan si bungsu. Sebab, bersamaan dengan suara tamparan itu kata-kata Tibin terputus. Baik Duktio maupun Handoi ingin bangkit dari berbaringnya. Namun mereka sama-sama tak melakukan hal itu. Mereka tetap berbaring diam. Sementara itu mereka kembali mendengar suara Tibin, yang diucapkan perlahan namun dengan nada mendesak. Katakan, kau tak suka padaku karena aku, gadis itu menghentikan ucapannya, karena dia lihat tangan si bungsu siap-siap menempelengnya. Mereka bertatapan seperti akan berbunuhan. Namun akhirnya si bungsu mengulurkan tangan. Dan Tibin kembali menyandarkan dirinya ke dada lelaki dari Indonesia itu. Jangan pernah kau sebut lagi, engkau bekas diperkosa puluhan tentara Vietnam itu. Jika engkau sendiri tak mau melupakannya, maka tak seorang pun yang bisa menolongmu untuk sembuh dari trauma itu. Engkau berusaha melupakannya, salah satu cara untuk itu adalah dengan tak lagi menyebut-nyebut peristiwa itu, mengerti engkau Tibin? Gadis itu menangis terisak, kemudian mengangguk. Dalam posisi berpelukan itu, mereka saling berdiam diri, lama sekali. Engkau mencintai gadis di kapal perang itu. Tiba-tiba Tibin mulai lagi. Si bungsu menarik nafas panjang. Diciumnya rambut gadis itu perlahan. Kemudian dia berbisik, aku memang menyukainya, Tibin. Kami bertemu dan bersama-sama selama beberapa hari. Amatlah tidak wajar kalau orang bisa jatuh cinta padahal baru beberapa hari saling mengenal, bukan? Ujar si bungsu, yang kau maksud dirimu atau diriku? Ujar Tibin yang merasa tersindir oleh ucapan si bungsu. Si bungsu tersenyum. Untung saja Tibin tidak sedang menatap padanya, sehingga gadis itu tak tahu kalau dia tersenyum.
Si bungsu tersenyum karena gadis itu ternyata peka dan tajam sekali perasaannya. Dia memang tak bermaksud menyindir, namun sekedar menasehati, bahwa amatlah tak baik kalau orang cepat jatuh hati. Kau menyindirku, bukan? Ujar Tibin perlahan, namun dengan nada menyerang. Si bungsu dibuat gelagapan. Tidak menyindir, hanya menasehati. Umurku jauh lebih tua darimu, seusia abangmu. Wajar kalau aku memberi nasihat bukan? Ya, tapi kau bukan abangku, ujar Tibin. Si bungsu kembali menarik nafas panjang. Dia belum pernah bertemu dengan gadis berhati keras seperti ini dan degilnya juga seperti ini. Dia tak habis pikir, kenapa gadis secantik Tibin ini juga mempunyai sikap sekenyal ini. Betul engkau belum mencintai gadis Indo itu? Kembali si bungsu dikagetkan dan dibuat jengkel dengan oleh serangan pertanyaan Tibin, yang masih saja menyandarkan kepala ke dadanya. Dia jadi jengkel atas, belum, yang diucapkan gadis ini. Kata yang sepatah itu pasti menyindirnya. Apa maksudmu dengan kata, belum, itu? Kenapa pertanyaanmu tak berbunyi, betul engkau tidak mencintai gadis Indo itu? Kenapa harus pakai, belum? Cecar si bungsu. Tibin tertawa renyah. Alamak jengkel hati si bungsu mendengar tawa renyah itu. Sebenarnya tawa itu sangat merdu, kalau saja mereka dalam kondisi dan situasi biasa. Tapi kini, kondisi dan situasi memang tidak biasa. Dia sedang berusaha agar gadis itu tidak tersesat mencintainya. Dan ketika dia berusaha seperti itu, dia ditertawakan. Oh, alangkah jengkelnya. Apa yang kau tertawakan? Ujar si bungsu berusaha menahan sabar, dengan tetap memeluk bahu Tibin. Yang mana yang harus ku jawab duluan? Pertanyaan yang pertama tadi atau kenapa aku tertawa? Ujar Tibin sambil kembali memperdengarkan tawa renyahnya. Alamak, pertanyaan dan tawa itu seperti menusuk-nusuk puncak kada si bungsu. Saking jengkelnya, tawa renyah yang indah dan menyenangkan yang keluar dari bibir gadis itu sampai ke telinga si bungsu seperti tertawa kumilanak. Dengan bibirnya yang merah bak delima, yang bentuknya amat sensual, gadis itu mendesah perlahan. Yang mana harus dijawab dulu, yang. Ketika dia dalam keadaan di puncak jengkel itu, tiba-tiba pula Tibin mengangkat kepala. Menatap dari jarak hanya sejengkal ke mata si bungsu. Mungkin gadis itu tahu benar hati si bungsu sedang di puncak jengkel. Tapi dia bukannya berusaha meredakan, malah makin menambah-nambah bensin. Alamak oi. Si bungsu hampir terlambung saking kaget dan jengkel yang tak tertahankan, mendengar gadis itu menyebutnya dengan kata yang, dan bibirnya tersenyum pula. Tapi dia cepat sadar, puncak kadanya sedang ditusuk-tusuk gadis ini. Dia memutuskan untuk membalas, tak mau berdiam diri lagi. Maksudmu dengan kata, yang, itu adalah singkatan dari kata, sayang, sergah Tibin dengan cepat. Alamak oi, sakitnya hati si bungsu. Bukan singkatan, sayang, tapi singkatan, eyang, bukan. Serang si bungsu, berusaha membalikkan serangan. Eyang artinya adalah mbah, dalam bahasa kampungku artinya iniak atau datuk. Itu yang kau maksudkan? Sambung si bungsu. Tibin kembali menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu. Mati kau, ujar si bungsu dalam hati, yang merasa kemenangan di pihaknya. Oh, itu artinya di kampungmu. Di kampungku ini, eyang itu artinya, kekasih tercinta. Itu pula maksudku, ujar Tibin perlahan. Ondeh mak o3. Suara perlahan gadis itu sampai ke telinga si bungsu seperti gergaji kayu memotong batu. Kata-kata Tibin yang membelok-belokkan arti kata, yang sekaligus membelokkan serangan menjadi berbalik pada si bungsu, membuat si bungsu merasa ingin berkentut-kentut saking jengkelnya. Buat sesaat si bungsu kehilangan kata-kata untuk membalas balik.
Dia kehilangan kata karena hatinya dibalut rasa jengkel yang amat sangat, tersebabkan dikalahkan secara telak dalam perang kata-kata barusan ini. Jika engkau belum mencintai gadis Indo di kapal perang itu, tentunya engkau masih mencintai Michiko. Kalau saja petir menyambar kepalanya, si bungsu takkan kaget seperti ini. Suara Tibin masih perlahan, kepalanya masih menyandar. Namun ucapan gadis itu memang mendatangkan akibat yang luar biasa. Si bungsu menjadi menggigil. Bersambung ke episode 93.